Selamat pagi, saya Erna. Saya akan memberikan suatu pembelajaran buat Anda tentang dampak COVID-19 terhadap pembelajaran online di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, kita tahu kan yang namanya COVID-19 itu suatu wabah penyakit yang berasal dari Wuhan, China, yang menyebar ke seluruh dunia dan di Indonesia mulai awal Maret 2020. Wabah ini berdampak kerugian yang luar biasa di bidang ekonomi, tapi juga ada dampak di bidang pendidikan, yaitu perubahan model sistem pembelajaran secara online yang tadinya secara offline ya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, ini juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tentang pencegahan coronavirus atau kita sebut sebagai COVID-19 pada satuan pendidikan. Beberapa pasal merujuk pada aktivitas pembelajaran jarak jauh untuk mencegah atau memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 pada kalangan pendidik ataupun peserta didik dalam masa pandemi ini. Nah, pembelajaran jarak jauh itu apa sih, saudara? Ya, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media baik cetak maupun non cetak. Lazim untuk universitas terbuka ini biasa digunakan sih, dan tentunya pada kondisi tertentu. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Nah, ini menggunakan dua cara, yaitu menggunakan daring dan luring. Daring itu akronim atau singkatan dari dalam jaringan, bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Inggris ya online lah gitu. Tapi artinya jaringan di sini adalah jaringan internet. Nah, kalau luring, luar jaringan. Semisal Anda beraktivitas dengan main chatting nih dengan teman-teman melalui WhatsApp, itu adalah aktivitas daring. Nah, apabila Anda melakukan pengetikan untuk artikel pada Microsoft Word, nah, dan tidak terkoneksi dengan internet, itu merupakan aktivitas luring. Jadi kalau daring online, luring adalah offline. Pada daring ada interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Kemudian ada interaksi biasanya di sana antara pendidik dan peserta didik. Makanya menggunakan sarana Zoom atau Google Meet yang terkenal ya. Yang penting lancar gawainya atau handphonenya, internetnya juga lancar, pulsanya juga ada. Nah, kemudian untuk luring ini sebetulnya pembelajaran atau pengembangan pembelajaran yang seperti biasanya ada di kampus itu dilakukan di luar kampus, di rumahnya masing-masing. Nah, di sini kita sebut sebagai BDR, belajar dari rumah. Pembelajaran bisa diakses melalui buku yang dikirimkan via pos atau LKS, mungkin ya lembar kerja siswa. Nah, bisa juga untuk prakteknya, acuannya, atau panduannya melalui televisi dan radio. Oke, media efektif sih yang digunakan pada pembelajaran jarak jauh adalah audiovisual, yaitu salah satu metode yang menarik dan efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Kita tahu kan metode konvensional adalah metode ceramah. Hal ini disebabkan karena perolehan hasil belajar dengan indera penglihatan dan indera pendengaran itu sangat jauh, ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana otak lebih mudah menerima dan bisa berinteraksi langsung itu manakala kita melalui penglihatan. Itu 90% langsung terserap di otak kita, kita memahami. Tetapi kalau pendengaran cuma 5%, dan organ-organ indera yang lain itu cuma 5%. Apabila audiovisual ini kita gabungkan dengan e-learning, maka yang terjadi adalah pembelajaran yang sangat-sangat efektif. Oke. Media populer yang mungkin Anda kenal pada saat ini adalah WhatsApp atau WhatsApp Group. Seperti Anda tahu, saya memiliki komunitas di mana di sana ada program-program pembelajaran. Kalau pagi ada
motivasi. Siang jam 10 sampai jam 11 itu ada pembelajaran keterampilan, baik itu masak dan lain-lain terkait dengan keterampilan yang harus didapatkan oleh seorang perempuan. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang terkait dengan entrepreneur, dengan kesehatan, dengan penampilan diri, dengan manajemen keuangan atau financial planning, dan lain-lain. Bahkan untuk 1 tahun kami menyediakan lebih dari 365 materi. Dikalikan 3 kali kan, jadi hampir 1000 materi kami berikan dalam 1 tahun. Nah, kemudian ini dilakukan dengan cara apa? Ya dengan cara online. Kami kalau pagi memberikan rekaman atau video YouTube, siang juga memberikan rekaman atau video YouTube, sore pun sama, rekaman atau video YouTube. Nah, yang berikutnya yang terkenal di Indonesia adalah Google Classroom. Kemudian Ruang Guru ya yang sekarang sudah dimiliki pemerintah ya. Kemudian ada Zeniusnet, ada Kuiper, ada Edmundo, ada website Murid Pintar, ada CIRC, nah dan lain-lain. Jadi masih banyak ya. Nah, dukungan penggunaan aplikasi dan model pembelajaran online ini ditunjang oleh berbagai penelitian serupa, baik itu jurnal nasional dan jurnal internasional. Berbagai penelitian terkait PBM ini sudah dilakukan cukup lama. Jadi PBM tanpa tatap muka yang sudah dilakukan di negara-negara maju yang lainnya dengan menggunakan berbagai aplikasi, misalnya yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada Zenitnet, Zeniusnet, ada Ruang Guru, ada Kuiper, Edmodo, Google Classroom, website Murid Pintar, video YouTube ya, ada model pembelajaran problem solving, ada Cooperative Integrated Reading dan Composition atau CIRC, dan evaluasi diskrepansi dan untuk memotivasi minat belajar. Oke. Ini ada 2 contoh penelitian yang nantinya akan saya angkat. Yang pertama adalah penelitiannya M. Rizky dengan judul COVID-19 tidak menjadi hambatan pendidikan di Indonesia. Nah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ini, dia mereview dari penelitiannya Agustini 2017, di mana pernah menulis tentang pembelajaran online menjadi solusi belajar dengan menggunakan aplikasi Zeniusnet, Ruang Guru, dan Kuiper. Berikutnya adalah Gunawan 2017 dan Sony 2018 tentang pemanfaatan Google Classroom. Yang ketiga Cahyono 2015 dan Rulpiana 2018 tentang penggunaan aplikasi Edmundo. Dan yang berikutnya yang saya ambil, saya petik untuk penelitian besarnya adalah penelitian dari Erika Widiana 2020 dengan judul Dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran online di sebuah PTK atau perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Nah, Erika ini meneliti melalui inovatif learning center atau semacam LBB. Erika meneliti orang tua murid yang ada di NTT, NTB, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur dari berbagai macam latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang ekonomi. Nah, saudara yang terkasih, hasil empirisnya seperti apa? Ternyata banyak guru yang belum paham dalam mengoperasionalkan serta memanfaatkan laptop sebagai sarana mentransfer ilmu via gadget, serta penggunaan aplikasi dengan sistem edukasi. Yang kedua, banyak aplikasi baru berdasarkan pengembangan aplikasi sebelumnya yang tujuannya memudahkan guru atau pengajar untuk mengakses ilmu sesuai kurikulum namun belum digunakan secara maksimal. Yang ketiga, dengan model pembelajaran tanpa tatap muka, pengajar dapat menambahkan model pembelajaran yang lain sebenarnya seperti problem solving, CIRC, kemudian evaluasi diskrepansi dan aktivitas lain, misalnya unggah video, bikin video, dan kreativitas yang lain, dan itu belum dilakukan secara maksimal. Model pembelajaran online ini menyerap kuota dan pulsa lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan siswa atau mahasiswa semakin membengkak.
Nah, pendampingan dan kemampuan finansial orang tua murid mempengaruhi keberhasilan PBM yang dilakukan secara online. Nah, kita melihat bahwa kesimpulan ini dari hasil empiris tadi adalah efektivitas proses belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan adanya bantuan internet dan aplikasi untuk memudahkan berinteraksi dengan baik. Yang kedua, tidak semua pendidik dan peserta didik dapat menggunakan aplikasi yang terkait dengan gadget. Yang ketiga, peserta didik belum tentu semua memiliki gadget yang memadai dan efektif. Berikut juga menyediakan pulsanya ya. Nah, kemudian keberhasilan PBM atau proses belajar mengajar memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan pekerjaan dan status ekonomi pendampingan orang tua. Karena di sini ditemukan bahwa pendidikan dari orang tua pada murid SD semakin tinggi pendidikan, hasil belajar mengajar pada anaknya semakin baik, semakin kuat strata ekonominya, semakin bagus, itu pun semakin baik. Pekerjaan di mana orang tua bisa mendampingi anaknya, semisal ibu dampingi lebih dari 2-3 jam sehari, ayah ditemukan yang kemarin waktu penelitian, ayah cuma mendampingi kurang dari 1 jam sehari. Kalau umpamanya ayah dan ibu bisa mendampingi lebih dari itu, tentu hasilnya lebih baik. Nah, dan ini juga kendala juga, tidak semua orang dengan perekonomian rendah itu pendampingannya tidak ada, tetapi pulsanya yang tidak ada. Nah, apalagi mereka yang pekerjaannya sehari-hari sebagai petani, mereka selain yang pertama tidak bisa mendampingi anaknya karena sibuk di sawah, yang kedua pulsanya juga tidak ada. Kemungkinan juga karena daerah terpencil, sinyal internetnya yang belum merata. Nah, berikutnya adalah jika orang tuanya kaya bagaimana? Orang tua kaya pekerjaannya full mulai pagi sampai malam, maka yang terjadi pendampingan pun juga tidak ada. Nah, ini merugikan juga untuk para siswa, terutama siswa SD. Kalau siswa SMP, SMA, perguruan tinggi saya kira tidak masalah. Kita hanya harus mengawasi bagaimana dia menggunakan gadget yang dia pegang. Jangan sampai penggunaan itu menjadi dampak yang negatif di kemudian hari karena dia membuka link-link atau hal-hal yang tidak baik. Kemudian berikutnya solusinya apa? Yang pertama adanya pengembangan dari aplikasi yang efektif, mudah, murah, dan bisa diperoperasionalkan oleh siapapun. Yang kedua, memberikan pelatihan khusus untuk pendidik dan peserta didik. Ya, beberapa saat lah, sekitar 1-2 minggu, betul-betul dia bisa menguasai cara penggunaannya. Kemudian mengembangkan aplikasi yang sudah ada dan bisa dimasukkan ke gadget yang sederhana, tidak harus canggih gadgetnya, itu bisa dibuka di sana. Memberikan aplikasi pengembangan dengan ruang yang lebih fleksibel, bisa menampung lebih banyak orang. Kalau perlu orang tuanya ikut semua, pendampingnya ikut semua, biar tahu apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diberikan oleh siswa dan feedbacknya seperti apa. Nah, kemudian mengembangkan aplikasi yang memberikan kepuasan banyak pihak. Kita tahu kan, memuaskan satu orang aja tidak bisa, apalagi memuaskan banyak orang. Nah, di sini tujuan saya memberikan pembelajaran ini untuk adik-adik dan teman-teman adalah supaya Anda bisa mereview kembali atau memberikan banyak penjelasan tentang apa yang sudah disampaikan oleh saya tentang beberapa aplikasi yang dikenal di Indonesia. Anda bisa menuliskan, tugasnya adalah menuliskan aplikasi-aplikasi tersebut secara gamblang dan bisa menjelaskan ulang aplikasi itu, sistem kerjanya bagaimana, apa yang bisa dilakukan dengan aplikasi itu. Nah, berikutnya adalah saya punya cara yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan Camlearn. Camlearn di Surabaya atau di Indonesia itu adalah milik dari Samara Foundation, jadi perusahaan saya sendiri. Nah, perusahaan ini adalah berinteraksi tentang gadget yang bisa dilakukan atau dipilih oleh orang tua. Anda seperti meminjam sarana perpustakaan atau sarana sekolah dengan satu alat di genggaman tangan.
Nah, ini Anda bisa sekolah, Anda bisa kasih tugas, Anda bisa kumpulkan tugas, tidak harus melalui email daripada guru, tapi Anda bisa mengumpulkan langsung di platformnya dari Samara Foundation ini. Nah, jadi nanti kalau tertarik untuk masuk ke Samara Foundation, Anda sudah nggak usah perlu lagi untuk download Zoom atau download yang lain-lainnya. Anda cukup mengikuti Camlen sebagai salah satu upaya meningkatkan edukasi dan pembelajaran Anda saat ini. Tunggu ya lonceng kami untuk Camlennya. Ya, Camlen adalah Samara Foundation. Jadi di Indonesia kita mungkin kenalnya namanya Hai Samara. Itulah namanya dari Camlen yang ada di Indonesia. Terima kasih.